Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Pilarat Nadila dari kelas 3E Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Khairun. Hari ini akan membahas tentang praktek bisnis di pasar tradisional di video ekonomi syariah part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pilarat Nadila dari kelas 3E Akuntansi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Hari ini akan mewawancarai salah satu pedagang di pasar tradisional Pasar Barito. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Abu Bakar. Sudah berapa lama Bapak berdagang di sini? Sudah puluhan tahun sih. Apakah Bapak juga menjual barang lewat online seperti WhatsApp atau aplikasi lain begitu? Tidak. Bagaimana cara Bapak memilih barang yang bagus untuk dijual? Artinya semua itu dari lihat barangnya rica bagus, tomat bagus, semua harus bagus. Bagaimana cara Bapak menentukan harga barang dagangan? Ikuti kiran pasar, ya toh. Kalau ini rica ini umpamanya kita ambil di agen 70, tentunya mesti jual harus 80. Dapat 10.000 tuh per kilo. Menurut Bapak, apa yang paling penting saat berdagang? Kejujuran, pelayanan baik? Itu antara dua itu, jujur, toh. Ya, benar. Terus pelayanan juga baik. Begitu. Apa harapan Bapak dari usaha ini selain untuk mencari keuntungan? Harapan saya itu artinya semua harus dia laris toh, supaya ada dapat keuntungan begitu. Bagaimana Bapak menghadapi persaingan dengan penjual lain? Itu kita ikut dengan keadaan toh, artinya harus sesuai toh. Macam tetangga sebelah harus sama-sama, harganya harus sama toh. Itu kerjasama. Bagaimana Bapak menghadapi pelanggan yang tidak puas? Pelanggan ini tidak ada yang tidak puas, semua ada puas. Semua kan tergantung orang toh, macam beli tomat toh. Tentunya kita sendiri yang ambil tidak pilih, kan begitu. Sebaliknya kita ambil di agen toh, bukan dong sendiri yang kasih, dong sendiri yang pilih. Kemudian itu pembeli juga begitu, sendiri yang pilih, macam tomat, rica, lemon, semua serahkan orang yang pilih. Supaya hati senang toh. Saya benar. Ya, itu saja pertanyaan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perspektif dalam syariah yang lebih lengkap. 1. Pengertian perspektif syariah. Perspektif syariah adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang sempurna dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis. Berdasarkan ajaran Islam, tujuannya adalah untuk mencapai kesempurnaan dalam berbisnis dengan mematuhi hukum syariah. Nah, berikut adalah fungsi-fungsi perspektif syariah dalam berbisnis. 1. Fungsi utamanya, yaitu pertama, meningkatkan kepercayaan, di mana membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis melalui praktik bisnis yang jujur dan transparan. Kedua, menghindari konflik dan perselisihan dengan mematuhi hukum syariah dan memperlakukan semua pihak dengan adil. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu orang miskin dan lemah serta memperluas kesempatan pekerjaan. Keempat, membangun reputasi bisnis yang baik dan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, fungsi ekonomi. Untuk mengoptimalkan sumber daya, mengelola sumber daya dengan bijak dan efektif. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas, di mana dengan memotivasi karyawan dan memperbaiki proses bisnis. Ketiga, mengurangi risiko bisnis dengan mematuhi hukum syariah dan memperhatikan kepentingan semua pihak. Yang keempat, meningkatkan keuntungan dengan memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk.
Yang ketiga, fungsi sosial. Fungsi sosial. 1. Meningkatkan kesadaran sosial, di mana tanggung jawab bisnis terhadap masyarakat. Kedua, membantu orang miskin dan lemah melalui zakat, sedekah, dan program sosial. Ketiga, menghormati hak-hak pekerja dengan dan memperluas kesempatan kerja. Keempat, membangun komunitas yang harmonis dan sejahtera. Fungsi spiritual, mendapatkan ridha dari Allah SWT. Fungsi spiritual yang pertama mendapatkan ridha dari Allah SWT dengan mematuhi hukum syariah. Kedua, meningkatkan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tantangan bisnis. Ketiga, meningkatkan ketakwaan dan kesadaran akan tanggung jawab spiritual. Keempat, membangun karakter yang baik dan akhlak yang mulia. Terus, fungsi strategisnya untuk meningkatkan daya saing bisnis dengan memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk. Kedua, mengembangkan bisnis dengan memperluas jaringan dan memperbaiki proses bisnis. Ketiga, meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam berbisnis. Membangun kemitraan yang strategis dengan pihak lain. Berikut adalah manfaat preventif syariah dalam berbisnis. 1. Manfaat spiritual, yaitu mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kedua, meningkatkan ketakwaan dan kesadaran spiritual. Ketiga, membangun karakter yang baik dan akhlak mulia. Keempat, meningkatkan kesabaran dan ketabahan. Berikut adalah manfaat ekonominya. Yang pertama, meningkatkan keuntungan dengan memperluas pasar. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Yang ketiga, mengurangi risiko bisnis. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah manfaat sosial. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab bisnis. Yang kedua, membantu orang miskin dan lemah. Yang ketiga, menghormati hak-hak pekerja. Yang keempat, membangun komunitas harmonis. Kemudian manfaat bisnis. 1. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. 2. Membangun reputasi bisnis yang baik. 3. Mengembangkan bisnis dengan memperluas jaringan. 4. Meningkatkan daya saing. Manfaat pribadinya, yang pertama yaitu untuk meningkatkan integritas dan kejujuran, membangun kesadaran dari diri dan tanggung jawab. 3. Meningkatkan keseimbangan hidup. 4. Meningkatkan kebahagiaan dan ketenangan. Manfaat bagi masyarakatnya sendiri adalah pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, membangun masyarakat yang harmonis, meningkatkan kesadaran lingkungan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip utama. Prinsip utama 1. Kejujuran dan transparansi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Adil dan tidak memanfaatkan para pelanggan. Quran Surat Al-Nahl ayat 90. Tidak menjual barang haram atau rusak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Menghormati hak-hak pelanggan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Kemudian membayar zakat dan sedekah. Quran Surat Al-Dariyat ayat 19. Prinsip bisnis. 1. Jujur dalam bertransaksi. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Tidak melakukan penipuan. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Tidak memonopoli pasar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Menghargai barang dengan adil. Quran Surat Al-Nahl ayat 90. Tidak melakukan spekulasi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Kemudian prinsip keuangan. 1. Tidak mengambil riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280. Membayar utang tepat waktu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Mengelola keuangan dengan bijak. Quran Surat Al-Isra ayat 29. Kemudian ada prinsip sosial. 1. Membantu orang miskin dan lemah. Quran Surat Al-Dariyat ayat 19. 2. Menghormati hak-hak pekerja. Quran Surat Al-Nahl ayat 90. 3. Tidak melakukan diskriminasi. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Manfaat preventif syariah. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kedua, membangun reputasi bisnis yang baik. Ketiga, menghindari konflik dan perselisihan. Keempat, meningkatkan kesejahteraan.
masyarakat. 5. Mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber Al-Qur'an, hadis, kitab Al-Mu'amalat oleh Imam Al-Ghazali, fatwa-fatwa dari lembaga syariah terkemuka. Contoh aplikasi: 1. Membuat kebijakan bisnis yang transparan. 2. Menghargai karyawan dengan adil. 3. Membantu komunitas lokal. 4. Menghindari praktik monopoli. 5. Membayar zakat dan sedekah secara rutin. Tantangan dan solusi. Tantangannya yang pertama adalah tekanan persaingan bisnis, di mana solusinya yaitu fokus pada kualitas dan kejujuran. Yang kedua, tantangan keterbatasan sumber daya. Solusinya yaitu mengelola sumber daya dengan baik. Ketiga, tantangan perubahan pasar. Yang solusinya yaitu fleksibilitas dan adaptasi. Kesimpulannya, Perspektif syariah adalah fondasi penting bagi bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengusaha dapat mencapai kesempurnaan dalam berbisnis dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah saya jabarkan. Kesimpulannya, perspektif syariah merupakan prinsip-prinsip moral dan etika dalam berbisnis yang berdasarkan pada ajaran Islam. Bertujuannya untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan menerapkan perspektif syariah, bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, membangun reputasi yang baik, menghindari konflik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala.